Selamat pagi, selamat datang di perkuliahan metodologi penelitian. Jadi mata kuliah ini saya ngajarnya bertim dengan Ibu Dr. Fitri Maya Puspita. Saya masuk pertama kali sampai 8 kali pertemuan. Nanti dilanjutkan dengan Bu Fitri sampai ke ujian akhir semester. Oke, tujuan dari mata kuliah ini karena hampir setiap prodi, setiap jurusan di Unsri ataupun dimanapun mereka mempunyai mata kuliah metodologi penelitian. Tujuannya agar mahasiswa dapat memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar metodologi penelitian, dapat menyusun proposal, dan dapat melaksanakan penelitian untuk tugas akhir. Poin penting yaitu bisa menyusun proposal dan dapat melaksanakan penelitian untuk tugas akhir. Seperti kita ketahui bahwa tugas akhir itu syarat ya untuk dapat menyelesaikan pendidikan S1 kita. Bentuk kuliah, jadi yang pertama yaitu online learning. Karena kita masih pandemi, jadi 1 semester ke depan kemungkinan besar tatap muka akan dilakukan secara online. Kemudian akan ada penyusunan proposal, kemudian seminar proposal, dan tugas. Jadi dengan saya kemungkinan kuis dan UTS-nya nanti kita bukan ujian tertulis, tapi disajikan dalam bentuk penyusunan proposal dan beberapa tugas. Sampai akhirnya nanti dengan Bu Fitri, sampai kalian siap untuk melakukan seminar proposal. Deskripsi mata kuliah yaitu dalam usaha meningkatkan suasana akademik di kampus, serta dalam upaya memadai penyajian pengalaman belajar yang menumbuhkan sikap, kemampuan, dan keterampilan meneliti mahasiswa. Maka mata kuliah metodologi penelitian ini merupakan hal yang esensial atau penting. Di samping mengembangkan penguasaan materi, mata kuliah metodologi penelitian juga diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang menumbuhkan sikap, kemampuan, dan keterampilan meneliti pada mahasiswa. Materi kuliah ini yang pertama yaitu kita akan mempelajari tentang pengertian metodologi penelitian, penelitian ilmiah, metode ilmiah, langkah-langkah mengadakan penelitian, masalah penelitian, penentuan variabel, macam-macam data, macam-macam penelitian, kerangka penelitian kuantitatif, kerangka penelitian kualitatif. Nanti akan ada perbedaan mana yang kuantitatif, mana yang kualitatif. Masalah dan hipotesis, analisis data deskriptif, analisis data inferensial. Pertama yaitu pengertian metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian itu adalah cabang ilmu yang membahas tentang cara atau metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian. Penelitian sebenarnya upaya mencari kebenaran akan sesuatu. Upaya dalam penelitian berupa kegiatan meneliti. Pengertian mencari tidak lain adalah mencari jawaban dan dapat berarti menemukan atau menguji jawaban yang sudah ada. Penelitian ilmiah adalah penelitian yang menggunakan metode-metode ilmiah. Kebenaran dalam penelitian ilmiah adalah kebenaran yang ilmiah. Kebenaran koherensi yang menganut logika deduktif sifatnya rasional, kebenaran korespondensi yang menganut logika induktif sifatnya faktual atau empirik. Metode ilmiah adalah metode yang menggunakan kebenaran ilmiah, maka dia disebut ilmiah jika bersistem, bermetode, berobjektivitas, dan berlaku umum atau universal. Langkah-langkah mengadakan penelitian yang pertama memilih masalah, kemudian dilakukan studi pendahuluan, merumuskan masalah, merumuskan kerangka dasar, merumuskan hipotesis. Jadi nanti saya akan berikan kesempatan untuk memilih masalah. Carilah masalah yang akan kalian pilih sebagai topik tugas akhir kalian. Nanti step by step saya akan ajarkan bagaimana cara melakukan studi pendahuluan dan kita akan cari, rumuskan masalah apa yang akan kita kerjakan. Kemudian kita akan memilih pendekatan, jadi penyelesaiannya mau pakai metode apa, mau pakai pendekatan apa, kemudian menentukan variabel, menentukan sumber data, kalau dia terapan ya mau pakai data apa, menyusun instrumen, setelah itu pengumpulan data kembali, kita analisis data, menarik kesimpulan, dan akhirnya menulis laporan, atau yang kita kenal sudah dengan namanya skripsi nantinya. Masalah penelitian. Sesuatu menjadi sasaran penelitian biasanya disebut dengan masalah penelitian, yang akan selanjutnya diangkat menjadi judul penelitian, dan menggambarkan kaitan antara dua variabel atau lebih. Tidak semua masalah layak diangkat menjadi masalah penelitian. Jadi kalau ditanya, udah dapat judul skripsi belum? Bukan. Sudah dapat masalah skripsi atau belum? Itu yang benar. Judul itu nanti.
Variabel itu artinya besaran atau quantity. Sesuatu yang mempunyai besar atau ukuran. Ada dua jenis besaran. Tetapan atau konstanta. Besaran yang besarnya tetap, tertentu. Kemudian ada yang buku-buku yang mengatakan peubah, ada yang bilang variabel. Besaran yang besarnya berubah-ubah, bervariasi, membentuk sekumpulan data atau informasi. Dua variabel atau lebih hanya dapat dibandingkan atau dibedakan apabila teoretik memang layak dibandingkan. Dia dapat dihubungkan apabila secara teori memang layak dihubungkan. Macam-macam variabel dilihat dari konsepnya itu ada dua, yaitu variabel fakta, variabel yang dalam menjaring data atau instrumennya tidak memerlukan teori. Variabel konstruk atau konsep, yaitu variabel yang dalam menjaring datanya atau instrumennya memerlukan teori dan konsep yang dijabarkan ke dalam indikator-indikator untuk menyusun butir-butir pertanyaan. Kalau dilihat dari hubungan fungsionalnya, ada dua jenis variabel seperti umum yang kita ketahui, variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain, sedangkan variabel terikat yaitu variabel lain yang dipengaruhi oleh variabel lain. Macam-macam data itu artinya informasi yang merupakan variasi. Jadi kalau dari variabelnya, data itu ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Ini harus diketahui. Data kualitatif itu data yang dinyatakan dengan atribut. Kalau data kuantitatif, data dinyatakan dengan bilangan. Ukur tinggi badan, ukur berat badan, itu semuanya bilangan. Kalau kualitatif ya yang setuju, sangat setuju gitu loh, yang ada kuesionernya. Data kuantitatif dibedakan lagi menjadi data kontinu, ada yang disebut interval, ada yang disebut rasio. Data disajikan dalam bentuk bilangan rasional, baik bulat maupun pecahan. Data diskrit, ini diskrit ya, data yang dapat dinyatakan dengan bilangan bulat. Dibagi lagi sebenarnya ada data nominal atau data frekuensi, data dikotomi, murni dan buatan, data multikotomi. Ada data ordinal atau menyatakan dalam peringkat atau ranking. Macam-macam penelitian, ada dua macam penelitian kita. Yang pertama penelitian kuantitatif. Dia mengacu pada konteks of justification, yang pada dasarnya menguji teori yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui kerangka berpikir yang dirumuskan dalam hipotesis penelitian. Orang statistik sering pakai hipotesis, ya kan? Hasil penelitian kuantitatif dapat digeneralisasikan. Sekarang pengertian kualitatif. Penelitian ini mengacu pada konteks of discovery, yang pada dasarnya mengharapkan penemuan sesuatu yang nantinya akan diangkat menjadi hipotesis bagi penelitian selanjutnya. Jadi dia berantai. Hasil penelitian kualitatif tidak dapat digeneralisasikan. Oke, bahan kita cuma itu hari ini. Sebagai bayangan, tolong pikirkan topik atau masalah yang akan kalian ambil dalam tugas akhir. Kalau kita matematik punya beberapa bidang minat, pikirkan bidang minat apa dulu yang mau kalian ambil dan topiknya apa. Saya lanjut lagi ke materi minggu depan. Terima kasih, selamat pagi.